Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman. La yatakallamu illa ar-rahman wa qala sawaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudi. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, antara lain nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, juga masih diberikan usia. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat senantiasa sungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan umat manusia yang mulia sempurna, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Semoga kita hamba-hamba Allah dan umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak. Amin ya Allah. Seperti biasa, mari kita membaca Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan, mencurahkan rahmat hidayah inayahnya pada kita semua yang hadir dalam kajian malam ini, Jumat malam Sabtu tanggal 17 Oktober 2025. Kemudian bagi sahabat, saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, mungkin sakit, ya, kemudian dalam menghadapi ujian, kesulitan, permasalahan hidup, semoga Allah gugurkan segala dosa-dosanya, diberikan jalan keluar dari segala masalah. Semoga anak-anak kita, anak cucu, mantu kita semua, Allah berikan hidayahnya, kasih sayangnya, dan menjadi hamba-hamba yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Naimah Masyhur Yayasan Izzatul Salam Budiwati. Alhamdulillah, malam ini kita membahas masalah sholat
lalu kita telah membahas masalah syahadat. Syahadat, diulang lagi, bukan hanya ucapan. Syahadat itu adalah bentuk memproklamirkan kita, menyatakan diri kita bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan kita proklamirkan bahwa kita menyatakan bahwa Muhammad Rasulullah sebagai panutan. Dan itu bukan hanya sebatas ucapan, tapi benar-benar menjadikan sikap perilaku kita. Tidak ada yang kita takutkan di dunia ini, hanya kepada Allah. Dan tidak ada yang kita contoh perilaku yang mulia kecuali hanya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Apabila ini kita berusaha, maka benarlah keislaman kita, dan baru akan benarlah sholat yang akan kita lakukan. Karena sangat berhubungan, sholat itu tidak akan berdampak kalau syahadat kita belum kita benar-benar pahami, belum benar-benar menjadi satu jiwa di dalam kehidupan kita. Sholat adalah dikatakan sebagai ulama, sebagai tiang agama. As-sholat imaduddin, ada tiang agama. Tanpa sholat maka sama saja ya kita merobohkan agama. Kalau satu bangunan maka tiangnya tidak kokoh, maka rubuhlah, tumbang dan patah hancur bangunan tersebut. Demikian dianalogikan begitu utamanya sholat. Sholat juga dikatakan sebagai kunci segala kunci di dalam ibadah kita kepada Allah. Bahkan sholat itu adalah pertandanya orang mukmin dengan orang yang ingkar. Itu dilihat dari sholat. Sholat itu dikatakan lagi bahwa kuncinya, kunci surga. Jadi segala apa yang kita lakukan, ibadah apapun, tanpa sholat, kita tinggalkan sholat kita tidak benar, tidak sungguh-sungguh, maka sia-sia. Lebih tegasnya, sholat juga dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj. Mi'raj itu adalah menyambungnya tali dari hambanya kepada Allah. Batin seorang hambanya itu akan menyambung kepada Allah. Jadi kalau kita sholat masih tahapan belum bisa menghadirkan diri kita bahwa kita tersambung dengan tali Allah, maka pantas sholat itu tidak berdampak di dalam perilaku kehidupan kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 238. Al-Baqarah surat 2 ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, melaksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Sadaqallah. Ayat ini menjelaskan bahwa sholatlah kamu, ya, juga mengenai sholat wusta. Laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Kita disuruh memelihara sholat. Apabila kita sudah mengaku beriman, sudah mengamalkan syahadat dengan benar, maka perintahnya pelihara sholat. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Tidak benar sholat kita, maka rusaklah ibadah-ibadah kita yang lain. Apa maksud sholat wusta? Dalam tafsir, ya, salah satu tafsir Ibnu Katsir dikatakan sholat wusta itu adalah sholat tengah-tengah. Sholat, ada yang menyatakan sholat asar, ada dalam tafsir yang lain mengatakan sholat asar dan sholat subuh. Artinya apa? Kita diperintah sholatlah karena Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Sholat karena Allah. Ini penekanannya. Bukan karena yang lain. Sholat karena ingin dapat sesuatu. Sholat ingin supaya naik jabatan. Sholat ingin supaya, ya, macam-macam. Di sini jelas bahwa laksanakanlah, dirikanlah sholat karena Allah dengan wa lillahi qanitin, dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah, ya, kita berusaha untuk fokus dalam sholat. Tanamkan ketika sholat itu kita berhadapan, ya, belum bisa menghadirkan Allah, yakin bahwa Allah menyaksikan kita, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, yang dimaksud dengan khusyuk itu yaitu as-sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Dampak sholat yang kita sudah lakukan itu harus berdampak dalam sikap pribadi, sikap perilaku kita, ya, mencegah perbuatan keji, ya, jangan yang luar-luar. Perbuatan keji yang ada dalam diri kita sendiri dulu. Kita ini banyak, ya, sifat-sifat yang keji, sifat-sifat kejam, sifat-sifat munafik, sifat-sifat pemalas, ya, sifat-sifat keji dan munkar dalam diri kita. Baru setelah kita bisa, ya, dapat mencegah apa-apa yang ada dalam diri kita, lalu insya Allah ketika kita, ya, hablum minan nas, sesama saudara seiman, timbul rasa kasih sayang, ya, sesama seiman adalah bersaudara. Kemudian tegasnya apabila seseorang itu mau menegakkan sholat, dia telah memutuskan bahwa dirinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mau peduli akan apapun, ya, di sekitarnya, apapun
dia benar-benar terhubung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Buka surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Al-Ankabut 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallah. Jadi sholat khusyuk kembali lagi bahwa bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad SAW dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu adalah salah satu bentuk kita mengingat Allah. Itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita sehat, akal sehat, pikiran sehat, cobalah mulai kita sungguh-sungguh dalam sholat. Jangan main-main. Karena ketika kita sudah berwudu, sudah berdiri di shaf, merapatkan shaf, kemudian mulai takbir, itu sudah jangan lagi bermain-main. Sungguh-sungguh meminta, Kemudian dalam perjalanan hidup kita, begitu dahsyatnya sholat itu. Sholat tadi adalah, kata lainnya, seorang hamba yang mengingat Allah. Kita buka surat Al-Baqarah surat 2 152 dan 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashkuruni askurkum washkuruni wa la ta'furun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallah. Jadi sholat itu adalah sesuatu, kata lain, mengingat Allah. Jadi 5 waktu, tadi kan sudah disampaikan, sholat itu kata lain adalah mengingat Allah. 5 waktu dalam satu hari 24 jam. Ada waktu-waktu kita disuruh mengingat Allah. Coba, subuh ingat Allah, tahiyatul akhir kita syahadat lagi,
Tiap tahiyatul ada syahadat nggak? Hah? Setelah itu sholat duha, ya, ingat lagi kepada Allah. Ketika mau tahiyatul akhir mengucap salam kita prosesnya syahadat lagi. 5 waktu. Coba sadari nih kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya. Kalau ini tidak kita pahami hakikat sholat yang kita lakukan, pantas sholat kita tidak membawa dampak di dalam kepribadian kehidupan kita yang mengaku beriman. Karena tidak bermakna, kita tidak mau tahu, ya. Sholat asal sholat, padahal sholat itu mengingat Allah. Masa iya sih 5 waktu sehari semalam kita disuruh ingat Allah, ya. Tanda kita bersyukur, ini ayat 152. Bahkan diingatkan, jangan kau ingkar kepadaku. Dan ayat selanjutnya setelah kita benar-benar tahu bahwa itu kita proses mengingat Allah itu dengan sholat. Kemudian sholat itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya. Itu yang dikatakan itu salah satunya. Kalau kita kadang-kadang melihat kalau orang yang sudah tidak sholat, na'udzubillah min dzalik, ya. Cobalah kita yang sudah memang sudah 5 waktu, supaya, ya, karena dalam satu hadis, jika dalam kehidupanmu selalu ditemukan satu masalah ini belum selesai, timbul masalah yang lain, maka kata Rasulullah, maka muhasabah, perhatikanlah sholatmu. Pasti ada yang gak beres. Karena janji Allah jelas, ya, ayatnya jelas janji Allah. Nah kemudian apabila sudah kita memaknai bahwa sholat itu tanda kita ingat kepada Allah, maka kita yakin, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Ada nggak sama ini pengertian kita sholat seperti itu? Nah coba tanamkan bahwa mulai nanti kita sholat diingat pada Allah. Makanya ya Allah, ya mungkin saya belum bisa menerapkan bagaimana caranya, ya. Guru saya itu ternyata riado jalan kaki, jangan minta, jangan bicara, jangan bawa apapun kenikmatan dunia kecuali ingat kepada Allah. Itu sebetulnya bentuk latihan, bukan hanya asal jalan, tidak. Kita selalu untuk berhubungan kepada Allah. Lah kalau selalu berhubungan kepada Allah, sholat gak kita di dalam riado itu? Hakikatnya kita hanya terbatas sholat pada waktu-waktu benar. Nah itulah alhamdulillah, ya. Saya tidak menerapkan riado lagi di sini, tapi sebetulnya riadonya yang di tempat ini, di yayasan inilah kamu beriado, berhubungan terus kepada Allah, bukan hanya sebatas 5 waktu. Karena ayatnya jelas, kata lain sholat itu, ya, hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari selalu kita ingat kepada Allah, itulah hakikatnya kita sholat. Baru kalau itu ingat akan mencegah pekerjaan suatu perbuatan yang keji dan muka, baru akan berdampak kepada diri kita, baru akan membentuk suatu, ya, hal-hal yang baik
apa yang kita akan inginkan, baru nanti step by step akan kita dapatkan. Bagaimana janji Allah? Kita buka surat Al-Isra. Al-Isra suratnya 78 sampai 81. Surat ke-17. 78 sampai 81. Mungkin sebagian sudah banyak yang ingat ayat-ayat ini. Ini janji Allah. Tapi ini sholat harus dipahami itu tadi. Hakikatnya kalau hanya asal sholat tidak berdampak. Ciri kita bahwa sholat kita, syahadat kita itu benar, maka itu berdampak dalam perilaku kita. Walaupun sedikit demi sedikit itu akan terlihat perubahannya. Dalam Al-Isra 17 ayat 78 sampai 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat as-sata rabbuka mahqaman mahmuda. Wa rabbi yadkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sedang matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berilah kepadaku dari sisimu, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Shadaqallahul azim. Jadi jika sholat kita yang tadi sudah kita pahami, maka laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Ya, itu yang tadi dikatakan sholat wusta, asar tadi, bahwa sesungguhnya jika sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kira-kira sudah tak tuh hadir kita memahami bahwa sholat kita itu disaksikan oleh para malaikat, dan para malaikat mendoakan hamba-hamba Allah yang sholat. Tapi sholat yang mana? Masa dalam kehidupan kita yang sudah sholat terus, doa malaikat nggak kabul-kabul? Bukan tak kabul, sholat kita yang belum benar. Ya, makanya kita belajar. Kenapa saya bilang tadi sholat sangat berhubungan dengan syahadat? Syahadat itulah kuncinya. Ya, kita tidak mengilahkan, tidak memtuhankan yang lain. Tuhan harta, Tuhan anak, Tuhan jabatan, Tuhan kebun sawah, ladang, Tuhan apapun. Itu coba kita lakukan sedikit demi sedikit, pahami itu. Ya. Kemudian kita bersaksi Muhammad itu seorang yang memang mulia. Contoh bukan hanya cuma diucapkan, perilakunya kita contoh, jujur, ya, amanah, tabligh fatona,
berkasih sayang, mementingkan ya saudaranya dibanding dirinya sendiri. Bahkan dalam satu hadis, belum beriman kamu sebelum kamu berbuat sesuatu lebih mementingkan saudaramu daripada dirimu sendiri. Itu jangan hanya dibaca kalimatnya, coba lakukan. Memang capek memang, ya, ngurusin orang, ya, ngantar anak yatim sekolah, capek, ya, bersihkan masjid, mana ada. Tapi kalau kita menilai Ta'ala, insya Allah itu akan berdampak di dalam sholat kita. Kemudian sebagian orang melakukan sholat tahajud sebagai ibadah bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu di tempat terpuji, maqaman mahmuda. Nah, di sini kuncinya, ya. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'ali min ladunka sultanan nasyira. Maka kata Allah, ya, orang yang benar sholatnya ditambah dengan sholat-sholat yang lain, ada 3 yang Allah jamin, ya, diangkat ke tempat yang terpuji, maqaman mahmudan. Dalam kehidupan kita, apapun posisi kita, kerjaan kita, apakah pedagang, apakah pejabat, apakah kita karyawan, pengusaha, setiap kita akan mulai mencari karunia Allah, Allah janji akan masukkan dengan cara yang baik dan benar. Dan jika setelah itu, apapun setelah kamu mengerjakan sesuatu sudah masuk dengan yang benar dan baik, Allah keluarkan juga dengan baik dan benar. Itu janji Allah. Dan yang ketiga janji Allah, kalau benar sholat kita, maka jika ada sesuatu musibah atau yang akan zalim kepada kita, maka Allah akan beri kita kekuasaan, kemampuan untuk menghadapinya. Kemudian Allah akan memberikan pertolongan dari sisinya. Sudah nanti kita dapat. Harusnya kalau 3 ini, ya, harusnya sudah tidak ada masalah lagi dalam diri kita. Kita tidak ada lagi takut, bingung, gelisah. Kenapa? Karena kita yakin sholat kita sudah berdampak di dalam kepribadian kita. Ya. Yakinlah saudara, yakin. Ketika ragu, maka Allah jauh darimu. Baik, kita lanjut. Maka apabila kita sudah mendirikan sholat yang seperti ini ibadahnya, ya, seperti apa yang telah dijelaskan tadi, bukan hanya asal sholat. Kita buka surat Al-Mu'minun 23 ayat 1-3. Itu, ya, supaya kita tambah yakin. Ustaz bacakan ya 1-3 surat Al-Mu'minun 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Shadallahu. Jelas ya, itulah yang dapat meyakinkan kita. Jadi jika sholat kita sudah sampai dalam pemahaman seperti itu, maka baru as-sholatu mi'rajul mu'min. Karena sholat kita yang melaksanakan itu bukan jasad lagi, sudah jiwa, sudah nafsu, baru bisa. Kalau jiwa nafsu kita sudah bersih, mungkin ketika saat kita takbir nggak ada sesuatu, nggak ada yang disedihkan, nggak ada yang dipikirkan, nggak ada apapun. Tiba-tiba ketika Allahu Akbar, bergetar dan berbarengan bercucuran air mata. Itu kalau sudah sholat kita benar. Sudah belum mengalami sholat seperti itu? Gak ada yang dipikirin, gak ada yang tiba-tiba ya, sekonyong-konyong takbir Allahu Akbar. Baik dalam iman kita jadi makmum, ketika imam bertakbir Allahu Akbar kita mengangkat Allahu Akbar. Ya, nangis kita. Dan itulah yang kita harus capai. Jadi demikianlah ya kajian kita malam ini. Semoga Allah membimbing kita. Ya, kita sudah paham bahwa syahadat bukan hanya ucapan. Ya, syahadat itu perilaku. Nah, setelah kita berperilaku baik, ini saya buka kuncinya. Setelah perilaku kita baik, menepis ilah-ilah, mencontoh sifat Rasul, nah baru kita as-sholat mi'rajul mu'min, berhadapan dengan Allah. Harus dimulai dengan syahadat yang benar. Makanya dalam sholat selalu syahadat tidak pernah tinggal. Tapi setiap sholat ya syahadat dibaca, tapi setelah sholat lupa lagi syahadatnya. Pantes sholatnya tidak pernah bermakna. Coba, ada nggak dalam sholat kita tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Selalu itu ada. Demikianlah kajian yang saya sampaikan. Semoga apa-apa firman-firman Allah dan ayat-ayatnya, baik surat-suratnya yang tadi kita sampaikan, Al-Fakir, jika itu benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan dan khilaf, itu adalah dari diri saya pribadi yang lemah dan dhaif. Kepada bapak-bapak, ibu dan anak-anak saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampunan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.